Ayo lihat anak kalian. Akhirnya bisa bertemu dengannya juga. Chen Molin, diam di tempat. Katakan padaku, anak ini sebenarnya anak siapa? Kenapa wajahnya mirip Raja Neraka? Sayang, bicara dengan baik-baik, dong. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ah, seperti yang kalian lihat, bayi tadi itu adalah aku. Orang tuaku saat kuliah dulu. Dikenal sebagai gadis tercantik dan cowok paling ganteng di kampus. Seharusnya, anak mereka juga tampan dan karismatik. Tapi aku justru tinggi 2 meter. Dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Semua ini terjadi karena aku mengaktifkan sistem pria kuat. Selama menyelesaikan tugas sistem, aku bisa mendapatkan hadiah yang sesuai. Hadiahnya datang. Rasanya hangat. Benar-benar sepadan. Awalnya aku senang. Tapi tak lama kemudian aku mulai kesal. Karena hadiah sistemnya selalu berupa peningkatan otot. Hal ini membuat tubuhku, meskipun terlihat hanya sedikit besar, tapi sebenarnya kepadatan ototku sudah sangat mengerikan. Tidak mungkin, kan? Begitu banyak otot tapi terasa ringan. Saat berkelahi, aku bahkan tidak perlu menggerakkan tangan. Cukup meninju dinding di samping. Semua orang di seberang akan ketakutan dan kabur. Tapi sisi buruknya, tidak ada satupun teman di sekitarku. Pria itu sangat galak. Pergi ke sana saja. Jangan mendekatinya. Adapun soal pacaran, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Gadis-gadis yang melihatku seolah melihat iblis. Dan berusaha menjauh secepat mungkin. Saat ini, aku sedang dalam perjalanan untuk mendaftar di universitas. Padahal gerbong kereta bawah tanah ini penuh sesak. Tapi hanya aku yang terlihat sepi di antara kerumunan. Ini semua karena aku berdiri di sini dan tidak ada yang berani mendekatiku. Tinggi badanku 2 meter. Ditambah otot-otot yang hampir merobek baju ukuran terbesar. Serta otot bisep dan lengan bawah yang hampir lebih tebal dari pinggang wanita. Ditambah lagi dengan wajahku yang cukup ramah. Siapapun yang mendekatiku akan gemetar ketakutan hanya dengan satu tatapan lembut dariku. Padahal, aku baru saja genap berusia 18 tahun. Di dalam hati, aku masih seperti anak kecil. Saat itu, di dalam gerbong kereta, seorang gadis kecil yang imut, baru saja menatapku beberapa kali. Ibunya langsung menariknya ke belakang. Aduh, sayangku, kamu berani sekali menatapnya. Kamu tidak takut diculik oleh paman itu dan dimakan? Aku mendengar itu. Aku tersenyum kecut. Di dalam hati, meski merasa sedikit pasrah, aku tak berkata apa-apa. Sebab, kalimat seperti itu sudah kudengar berulang kali hingga telingaku hampir kapalan. Siapa yang bisa menyalahkan penampilanku yang memang tak terlihat seperti orang baik? Tepat saat itu, bunyi notifikasi ponselku berbunyi. Aku membukanya dan melihat pesan dari seorang teman online yang aku beri label, Nona Manja. Mendong, jam berapa kamu sampai di kampus hari ini? Aku di jalur kereta bawah tanah nomor 2. Tinggal 5 stasiun lagi sampai sekolah. Apa, jalur 2 tinggal 5 stasiun? Melihat pesan aneh dari lawan bicara itu, kamu jadi bingung. Netizen yang bernama Nyonya ini adalah teman yang kamu kenal saat bermain game dulu. Meskipun kalian berdua sama-sama payah dalam bermain, tapi tidak ada yang mau kalah. Setelah beberapa kali bertarung, tidak ada yang menang atau kalah. Akhirnya, kalian jadi akrab dan berteman. Seiring waktu, kalian menjadi teman online. Karena itu, dia bisa dibilang satu-satunya teman terbaikmu selama 5 tahun terakhir. Namun, kalian belum pernah bertemu langsung. Bahkan belum pernah saling mengirim foto. Tapi kamu merasa, karena kalian sama-sama laki-laki, yang penting bisa ngobrol nyambung. Dan alasan kamu memberinya julukan itu adalah karena kamu merasa dia bicara terlalu feminin. Saat kamu baru saja ingin menanyakan alasannya, alih-alih terkejut, bunyi notifikasi sistem malah berbunyi. Tuan rumah, harap perhatikan. Seorang gadis di gerbong nomor 3 akan difoto diam-diam oleh sekelompok pria mesum. Tolong segera pergi ke sana untuk menghentikannya. Hadiah misi, 10.000 rongguo koin. Mendengar itu, aku langsung terharu dan menangis. 10 tahun, tepat 10 tahun. Sistem akhirnya memberikan hadiah uang tunai, bukan lagi memberiku otot. Kemudian, dengan penuh semangat, aku berjalan menuju gerbong nomor 3. Saat aku lewat, orang-orang di sekitarku secara otomatis menyingkir dan tidak berani mendekat. Seketika membuka jalan yang luas bagiku. Sementara itu, di dalam gerbong nomor 3, Chen Mulin sedang melihat ponselnya. Wajahnya sedikit memerah, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia tak menyangka bahwa si pria kekar itu ternyata juga ada di kereta ini. Nanti kalau ketemu di gerbang sekolah, harus bagaimana? Dia sendiri belum siap untuk bertemu. Kemudian Chen Molin teringat 5 tahun terakhir ini. Si pria kekar selalu menemaninya. Meskipun hanya di dunia maya, dia memang telah memberikan banyak bantuan. Terutama saat masa SMA yang paling penuh tekanan. Jika tidak ada si pria kekar, yang terus mengomel sambil menghibur dan memberi semangat, apakah dia bisa lolos ke Universitas Ningbei? Itu masih menjadi pertanyaan. Namun, setelah berpikir sejenak, mengingat Meng Nan, sebentar lagi akan menjadi adik angkatannya. Chen Molin tetap merasa senang. Maka, Chen Molin pun mengirim pesan melalui ponselnya. Adik angkatan, cepatlah ke sekolah. Nanti kakak akan melindungimu. Hehe. Namun, tepat saat dia selesai mengetik dan hendak mengirim pesan itu, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat menjijikkan. Sebab, dia menyadari bahwa di belakang sampingnya, ada seorang pria parubaya berpenampilan cabul, yang sedang menatapnya dengan tatapan jahat, sambil terus-menerus mengarahkan pandangannya ke kedua kakinya. Awalnya Chen Molin berpikir untuk menahan diri saja.
Tapi ponsel pria mesum itu terus-menerus mengarah ke kedua kakinya. Insting Chen Molin memberitahunya bahwa orang ini pasti sedang memotret diam-diam, dan sudut pandangnya sangat tidak pantas. Namun, Chen Molin sama sekali belum pernah mengalami situasi seperti ini. Dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi. Dan pria mesum di sampingnya pun menyadari bahwa dia tampaknya telah ketahuan. Namun, bukannya panik, dia malah tersenyum jahat di sudut bibirnya, lalu mendekat sedikit lagi ke arah Chen Molin. Namun, tepat saat dia hendak mengarahkan kamera ponselnya ke bagian yang lebih pribadi, sebuah suara berat terdengar perlahan dari belakang. Mengambil foto gadis secara diam-diam. Orang tua ini sudah hidup lama. Dia sudah hidup seperti binatang, ya? Wajah pria mesum itu langsung berubah. Lalu dengan gerakan secepat kilat, dia menekan tombol kunci layar ponselnya, dan langsung memasukkannya ke saku. Gerakannya sangat lancar. Jelas dia seorang pelaku yang sudah berpengalaman. Kemudian, pria mesum itu mulai membela diri tanpa menoleh. Jangan menuduh saya tanpa bukti, karena dia sudah pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Bahkan jika orang lain memintanya menyerahkan ponsel, dia tidak panik, karena di sakunya masih tersimpan ponsel lain. Tepat saat dia bersiap menggunakan trik mengganti barang itu, seketika dia terangkat ke udara. Aku mengangkatnya seperti mengangkat anak ayam. Saat kereta berhenti di stasiun, aku langsung melemparnya keluar dari gerbong. Pria mesum itu terjatuh di lantai peron, meringis kesakitan. Baru saja dia hendak bangun dan mengumpat, tapi begitu melihatku di depannya, pria mesum itu tiba-tiba merasa sesak napas. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya dipenuhi ketakutan, sebab pria di depannya tinggi 2 meter. Tatapannya garang, dan wajahnya tampak tegang. Detik berikutnya, pria mesum itu secara refleks mulai memohon ampun. Dia sangat ketakutan. Dia mengira telah dikenali, dan akan dibungkam. Tiba-tiba dia menggigil, lalu pingsan di tempat. Suasana langsung hening. Setiap penumpang menatapku dengan heran. Saat itu, sebuah suara pelan terdengar dari belakangku. Terima kasih. Kamu tidak terluka, kan? Sementara itu, aku, yang baru saja menangani pria mesum yang memotret gadis secara diam-diam, hendak pergi. Namun dihentikan oleh 2 petugas keamanan kereta bawah tanah. Mereka tertegun begitu melihat postur tubuhku. Secara naluriah mengira pria kekar ini sedang mengganggu pria parubaya itu. Namun, mereka juga tak berani menyerangku. Saat aku hendak menjelaskan, sosok seorang gadis tiba-tiba berdiri di depanku. Jangan salah paham, pria mesum itu yang memotretku secara diam-diam di kereta bawah tanah. Lalu, pria kekar itu maju ke depan untuk membantuku mengusir pria itu keluar kereta bawah tanah. Itu adalah Chen Bolin. Dia ragu-ragu beberapa detik, sebelum akhirnya memberanikan diri berdiri di depan saya, si raksasa berotot ini, dan menghalangi tatapan penuh keraguan orang-orang lain. Perasaan ini membuat saya merasa aneh, karena ini adalah pertama kalinya ada orang yang berdiri di depan saya. Kemudian, saat Chen Bolin sedang menjelaskan kepada petugas keamanan, saya berbalik dan diam-diam pergi. Ketika Chen Bolin sadar, dia menyadari bahwa saya sudah tidak ada di sana. Sebenarnya dia sudah memberanikan diri untuk mengucapkan terima kasih, tapi tak disangka si beruang besar ini malah pergi duluan. Setelah itu, saat aku tiba di gerbang Universitas Ningbei, banyak senior yang menyambut mahasiswa baru di sana, terutama para junior yang tampan dan manis, yang sangat populer. Namun, begitu aku melangkah masuk gerbang kampus, seluruh tempat menjadi sunyi. Tatapan semua orang memancarkan rasa ketakutan. 2 petugas keamanan di gerbang juga menyadari ada yang aneh, dan mengikuti. Mereka langsung merinding. Apa yang harus dilakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Segera ambil senjata saja. Menghadapi tekanan kehilangan pekerjaan, kedua petugas keamanan itu terpaksa mengumpulkan keberanian untuk mendekat, dan memperingatkan saya dengan keras bahwa ini adalah kampus, dan orang luar tidak boleh masuk seenaknya. Saya melirik keduanya dan menyadari bahwa, meskipun ekspresi mereka garang, kedua kaki mereka sesekali gemetar. Melihat itu, saya menggelengkan kepala dengan pasrah. Kesalahpahaman seperti ini sudah menjadi hal biasa. Lalu aku berkata bahwa aku adalah mahasiswa di sini. Tapi kedua petugas keamanan itu sama sekali tidak percaya. Mereka langsung mengatakan bahwa aku diduga sebagai penjahat berbahaya yang sedang buron. Jika membiarkan penjahat seperti aku masuk ke kampus, mungkin akan terjadi tragedi. Setelah mendengarnya, aku tidak banyak bicara dan langsung mengeluarkan surat penerimaan kuliah. Setelah melihatnya, kedua petugas keamanan itu tercengang. Mereka kini terpaksa percaya bahwa pria berotot di hadapan mereka ini baru berusia 18 tahun dan masih merupakan mahasiswa baru. Setelah itu, keduanya meminta maaf dan membiarkan saya pergi. Namun, belum jauh saya berjalan, langkah saya terhenti, karena saya lupa menanyakan, di mana tempat pendaftaran mahasiswa baru. Saat saya hendak berbalik untuk bertanya kepada kedua penjaga itu, mereka langsung berlari kembali ke ruang jaga dan bersembunyi. Sama sekali tidak berani menatap mata saya. Tepat pada saat itu, sebuah sosok cantik yang terengah-engah berlari dari belakang. Kenapa kamu berlari begitu cepat? Aku bahkan tidak bisa mengejarmu. Belum sempat aku bicara, tatapan sosok itu justru langsung tertuju pada surat penerimaan di tanganku. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, "Perkenalkan, namaku Chen Molin, mahasiswa semester 2 Universitas Ningbei. Hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu karena telah menolongku di kereta bawah tanah. Jadi, aku yang akan menuntunmu ke tempat pendaftaran mahasiswa baru." Mendengar itu, aku langsung terdiam. Tak disangka, nama kakak senior di depanku sama persis dengan nama ibuku. Tapi aku tidak mengucapkan pikiran itu. Sebaliknya, aku setuju dia menuntunku dalam perjalanan menuju tempat pendaftaran mahasiswa baru.
Aku memandang gadis di depanku dengan sedikit terkejut. Biasanya, orang yang pernah melihatku sekali jarang yang berani mendekatiku lagi. Namun, gadis ini sama sekali tidak takut padaku. Di sepanjang jalan, banyak orang yang mengenali Chen Xiaohua dan ingin menyapanya. Tapi begitu melihat, ada pria kekar seperti beruang di sampingnya, maka aku segera mengalihkan pikiran. Lagi pula, dia hanya seorang mahasiswa. Mana mungkin pernah melihat orang sepertiku yang memancarkan aura menakutkan. Setelah sampai di depan loket pendaftaran mahasiswa baru, Chen Mulin memberitahuku bahwa setelah masuk, ada guru yang akan menangani kami. Aku mengangguk. Lalu Chen Mulin berkata dengan tulus, "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang maju hari ini, mungkin beberapa hari lagi akan muncul video-video menjijikkan di internet." Meskipun dia sekarang sudah selamat, tapi setiap kali mengingat kejadian tadi, hatiku tetap merasa dia sudah mendengar beberapa kasus serupa. Pada akhirnya, para gadis itu entah menderita depresi, atau langsung drop out dan pindah ke kota lain. Kemudian, Chen Bolin sepertinya teringat sesuatu, dan berkata, "Luran, pinjamkan ponselmu sebentar." Dari percakapan kami di perjalanan tadi, dia sudah tahu namaku. Tanpa berpikir panjang, aku menyerahkan ponselku. Chen Bolin mengambil ponsel itu, menelepon satu nomor, lalu mengembalikannya. Nomor yang baru saja dia hubungi adalah nomor teleponku, sekaligus akun media sosialku. Kalau nanti di sekolah ada yang tidak kamu mengerti, kapan saja bisa tanya padaku. Nomor telepon tadi adalah nomor teleponku, sekaligus akun media sosialku. Kalau nanti di sekolah ada yang tidak kamu mengerti, kapan saja bisa tanya padaku. Mendengar itu, aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tidak terlalu peduli. Aku memang tidak pernah suka merepotkan orang lain. Kemudian aku masuk ke kantor pendaftaran mahasiswa baru. Chen Mulin mengedipkan matanya yang indah, merasa sedikit aneh. Sudah lama sekali dia tidak mengabaikannya seperti itu. Si beruang besar ini memang benar-benar berbeda. Kemudian dia menggelengkan kepala, lalu berbalik menuju asrama perempuan. Setelah aku menyelesaikan pendaftaran mahasiswa baru, aku pun tiba di kamar asrama berdua. Namun, aku adalah yang datang belakangan. Rekan sekamarku, begitu melihat wajahku, langsung terkejut di dalam hati. Bahkan tak berani bernapas. Tepat saat itu, ponsel di celanaku tiba-tiba berdering. "Pria berotot," katamu. "Maksudmu pria bertubuh tinggi dan berotot seperti itu? Apakah dia tidak tertarik pada wanita?" Melihat itu, aku langsung berpikir, pria berotot tidak suka wanita. Apa dia suka pria? Di asrama perempuan, Chen Molin duduk di kursi, asyik bermain ponsel dengan wajah santai. Setelah melihat balasannya, dia melirik sinis. Orang ini pasti sengaja menjawab begitu. "Aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu berdiri di depanku, aku pasti akan memukulmu. Sampai puas, jangan bilang begitu. Kalau aku memberi kamu 2 tangan, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku." Aku ingat kata-katamu ini. Aku mengambil tangkapan layar. "Oh ya, hari ini adalah hari pertama masuk kampus. Bagaimana menurutmu universitas?" "Ningbei, lumayan. Dan ada satu hal yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Aku bertemu dengan ratu kampus Universitas Ningbei. Gadis itu tidak hanya menuntunku, memperkenalkan Universitas Ningbei, tapi juga memberiku nomor teleponnya. Hanya sekejap, disertai bunyi, klak. Ponsel Chen Molin terjatuh bebas ke lantai. Seluruh tubuhnya seolah waktu berhenti. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Titik. Setelah menunggu cukup lama, baru saja mengambil ponselnya. Saat ini detak jantungnya berdebar kencang. Wajahnya memerah. Tadi aku bilang dia bertemu dengan ratu kampus. Diajak berkeliling kampus, dan diberi nomor telepon. Bukankah itu persis apa yang baru saja aku lakukan? Saat ini, dalam benaknya, bayangan, si beruang besar, yang baru dikenalnya hari ini dan pria kuat, yang sudah dia kenal selama 5 tahun dan penuh dengan perasaan baik perlahan-lahan menyatu. Sial, ini terlalu kebetulan. Chen Molin tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Setelah menatap pikirannya, dia menyadari sebuah fakta. Orang asing yang menyelamatkannya di kereta bawah tanah, kemungkinan besar adalah pria perkasa yang sudah dia kenal bertahun-tahun di internet. Awalnya dia selalu mengira lawan bicaranya hanya membual tentang tinggi badan 2 meter atau bisa membunuh seekor sapi dengan tangan kosong. Baru sekarang dia sadar bahwa dia memang tidak berbohong. Kemudian, Chen Molin mencium tangannya yang gemetar karena kegembiraan. Lalu buru-buru dengan senyum nakal mengetik satu baris pesan. "Benarkah? Bicara soal ratu kampus kita. Itu sangat dingin. Bagaimana mungkin dia mau ngobrol sama kamu? Percaya atau tidak terserah kamu. Tapi aku sudah diungkap di forum kampus. Kayaknya aku bakal jadi viral nih." Forum kampus apa? Chen Molin segera membuka situs web itu dan menemukan sebuah postingan berjudul Ratu Kampus dan Si Binatang. Postingan itu sudah menjadi yang teratas. Chen Molin melihat foto itu dan tak bisa menahan senyum-senyum. Ekspresi bodoh si Mang itu terlalu imut. Foto ini lumayan bagus. Ternyata si Mang, selain agak galak, sebenarnya juga cukup ganteng. Saat itu, pesan dariku datang lagi. "Gimana? Aku kan gak bohong. Apa kamu ketakutan sama postur tubuhku? Jangan berhalusinasi. Mana mungkin aku ketakutan. Kalau kita bertengkar, aku yakin yang ketakutan pasti bukan aku." Tapi setelah pesan terkirim 1 menit, dia belum juga membalas. Tepat saat Chen Molin bingung dan hendak mengirim pesan lagi, pesan itu datang. Rasanya enak sekali tidak ditolak. "Yang gemuk, kau pasti jadi temanku. Kalau ada masalah, bilang saja Pat. Aku jamin tidak ada yang bisa mengganggumu." Chen Molin agak terkejut setelah membaca pesan itu. Di dunia maya, kesan yang kuberikan padanya adalah seorang pemuda yang optimis dan ceria.
berpengetahuan luas, berpengalaman, dan selalu bisa memikirkan orang lain. Namun sekarang, dia merasa aku sepertinya hampir tidak punya teman. Melakukan segala sesuatu sendirian. Mungkin karena tubuhku yang kekar ini terlalu menakutkan. Kemudian dia bertanya dengan penasaran, "Oh ya, apakah gadis tercantik di sekolah yang berotot itu cantik? Apakah dia tipe yang kamu sukai?" Setelah mengirim pesan itu, wajah Chen Molin langsung memerah. Saat mendengar notifikasi pesan, dia tidak langsung memeriksanya, melainkan menarik napas dalam-dalam dan memberi semangat pada dirinya sendiri. Baru kemudian mulai memeriksanya. Gadis tercantik di sekolah itu lengan dan kakinya kurus, terlalu kurus. Hanya wajahnya yang lumayan. Sungguh menjengkelkan. "Luran, kau beruang besar, kau buta. Apa maksudmu? Hanya wajahnya yang lumayan. Aku ini tinggi sempurna 178 cm, dan berat 96 kg. Pinggangku yang ramping, kakiku yang panjang. Jelas aku level dewi." Kemudian dia teringat sesuatu, lalu menunduk melihatnya. Ternyata tidak kecil juga. Jadi pasti si beruang besar ini buta. Tepat saat Chen Molin sedang kesal, aku mengirim pesan lagi. "Bagi cewek, sedikit gemuk itu baru seksi." Kami pun mulai ngobrol. Teman sekamarku malah mengajakku main game bareng. Malam ini kita juga mau makan sate di gerbang kampus. Chen Molin melihat pesan itu sampai ingin menggigit orang. Tapi sayangnya tidak bisa membalas. Siapa yang menyuruhnya tidak jujur? Saat itu, kembali. "Wah, apa yang terjadi? Kenapa? Kamu terlihat seperti kehilangan akal." "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." "Oh ya, kenapa kamu membantu orang itu menunjukkan jalan tadi siang? Aku benar-benar kagum dengan keberanianmu." "Kalau aku tidak berani mendekati orang itu." Tapi Chen Bolin sepertinya teringat kata-katamu, matanya langsung bersinar. "Sahabat terbaikku, apakah kamu punya waktu malam ini untuk makan malam bersamaku?" "Ya." Kemudian malam tiba, kamu mengajak teman sekamarmu makan barbeque. Di jalan, kalian jadi yang paling menawan di jalan ini. Sepanjang jalan, orang-orang terus menoleh. Tapi perhatian itu semua karena penampilanmu. Sebagian besar tatapan orang-orang itu penuh dengan kekaguman. Saat kalian tiba di warung barbeque, kalian langsung terkejut, karena di luar warung sudah mulai antre. "Sial," kata Huo dengan kesal. "Kita kelewatan. Warung barbeque ini terlalu ramai. Seharusnya keluar lebih awal. Atau, mending kita cari tempat lain aja." Mendengar ucapan kami, seorang senior yang berada di depan antrean mencoba menasihati. "Kalian berdua kelihatan seperti mahasiswa baru. Warung bebeki ini adalah yang paling enak di sekitar sini. Mending cari tempat lain aja sekarang." Tapi, dia berhenti bicara di tengah kalimat dan tiba-tiba berlari pergi. Itu karena setelah melihat wajahmu dengan jelas, dia teringat sesuatu yang tidak baik. Dan karena keributan itu, orang-orang di depan menoleh dan ikut berlari, meninggalkan teman sekamar yang tercengang. Dan aku yang tak bisa berkata-kata. Setelah kami menemukan tempat duduk, seorang pria mendekat. "Halo, bolehkah aku mengajak teman sekamarku bergabung di meja kalian? Sekarang tidak ada tempat lagi." Teman sekamar Kahao langsung terkejut. Ternyata itu Xiao Hua, di tengah keheningan. Dia berani mengajak kami berbagi meja? Apa dia tidak melihat seekor binatang buas berbentuk manusia duduk di sini? Saat itu, Chen Molin melihat kami tidak bereaksi. Lalu berbicara lagi. "Lu, adik kelas, halo. Kita bertemu lagi." Belum sempat aku menjawab. Dia langsung tanpa basa-basi mengajak teman sekamarnya duduk. Namun, dari ekspresi teman sekamarnya, terlihat bahwa dia sebenarnya tidak merasa nyaman. Saat itu, Chen Molin melihat kami berdua yang tercengang dan tak kunjung bicara. Lalu bertanya, "Ada apa? Apakah kalian tidak menyambut kami?" "Tentu saja kami menyambut. Bisa makan bersama senior-senior cantik seperti kalian adalah kehormatan bagi kami." "Begitulah, kamu menikmati makan malam bersama pertama di kampus." Meskipun suasana awalnya agak aneh, hanya Chen Molin yang sesekali mencoba mengajakmu bicara. Namun kemudian, mungkin karena para senior menyadari bahwa kamu tidak semenakutkan yang terlihat, semua orang pun mulai berbincang dengan riang. Beberapa saat kemudian, Chen Molin tiba-tiba bertanya, "Kalian para cowok, suka cewek seperti apa sih? Bisa ceritakan?" Mendengar itu, Kao dan yang lain berseru serempak. Dua senior ini ini adalah tipe ideal di hati para cowok. Kalau bisa dapat pacar seperti kakak-kakak ini selama kuliah, itu benar-benar beruntung banget. Kemudian Chen Molin menoleh ke arahku dan bertanya, "Duh, bagaimana denganmu?" Sementara itu, aku sedang sibuk mengunyah sate di tangan kiri dan kanan tanpa henti. Mendengar pertanyaan itu, aku terdiam sejenak. Kenapa dia malah bertanya padaku? Dengan penampilanku yang garang begini, sudah cukup membuat para cewek takut padaku. Apalagi bicara soal suka. Jadi, aku menjawabnya dengan asal-asalan. Aku juga berpikir begitu. Setelah itu, aku melanjutkan makan. Orang-orang lain yang mendengar kata-kataku tidak merasa ada yang aneh. Tapi Chen Bolin diam-diam melirikku dengan tajam. Sayangnya, aku sedang asyik makan sate. Jadi sama sekali tidak menyadarinya. Tepat saat itu, suara tugas sistem di kepalaku tiba-tiba berbunyi. Sistem mendeteksi tugas baru, pertobatan. Tolong, tuan rumah, nikahkan para pemuda berandalan yang membuat keributan ini, dan berikan mereka kesempatan kerja. Setelah selesai, tuan rumah akan mendapatkan dana awal bisnis sebesar 300.000. Setelah mendengarnya, aku segera menengadah melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka semua hanya pelanggan yang datang ke warung sate ini. Mana ada pemuda berandalan. Namun saat itu, seorang pelanggan menunjuk ke arah pintu masuk dan berkata, "Lihat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar." Aku melihat pemiliknya sudah berlari keluar. Mendengar itu, aku pun berkata kepada beberapa orang untuk makan dulu.
Sementara saya keluar sebentar. Kemudian saya berjalan keluar. Di luar gerai barbecue, 3 pemuda jalanan yang jelas-jelas berniat jahat, sedang membuat keributan. Pemuda yang memimpin, yang menyebut dirinya, Yuge, tertawa sambil mengatakan bahwa dia menemukan 2 ekor kecoa saat makan di gerai barbecue itu dan menuntut ganti rugi dari pemiliknya. Pemilik gerai barbecue itu sangat pasrah. Dia tahu betul bahwa pihak lawan sedang memerasnya. Jika itu orang lain, dia pasti langsung melapor ke polisi. Tapi Yuge ini punya koneksi. Kali terakhir dia melapor ke polisi, kasusnya menguap begitu saja. Melapor lagi mungkin tidak akan berguna. Bahkan mungkin membuat mereka semakin berani. Jadi, dia hanya bisa pasrah. Tenang saja. Di lingkungan ini, kata-kataku masih punya bobot. Aku jamin, nanti tidak ada yang berani mengganggumu di sini. Tapi sebelum Yuge selesai bicara, sebuah sosok besar perlahan mendekatinya. Begitu melihat bayanganku, Yuge langsung ketakutan. Aura seperti ini, apa dia serius? Kamu bilang kamu menemukan 2 ekor kecoa di rumah mereka, yakin? Mata Yuge melirik ke sana-sini. Tak berani menjawab, tapi aku hanya mendengus dingin. Kakak tahu kalau aku memaksanya jujur. Aku salah, kakak. Aku akui kecoa itu kami yang taruh sendiri. Kakak, tolong jangan bunuh aku. Pria kekar ini, dia berkata jujur. Kami tadi hanya kebingungan sesaat. Kami akan segera mencari cara untuk mengembalikan uangnya. Dan tidak akan berani lagi. Pergi. Kalian sudah menghabiskan semua uangnya. Jadi, kalian harus bekerja di toko bos untuk melunasi utang. Mulai sekarang, kalian adalah anak buahku. Kami bersedia bekerja. Kami pasti akan bekerja dengan baik. Orang baik. Ternyata memang ada orang baik di dunia ini. Misi selesai. Hadiah sedang dibagikan. Ponselku bergetar sebentar. Itu notifikasi masuknya uang ke rekening bank. Tidak kurang tidak lebih. Tepat 300.000. Aku mengangguk puas. Meskipun 300.000 ini hanya bisa digunakan urusan bisnis. Tapi itu sudah cukup bagus. Kemudian aku mengirim pesan ke teman sekamarku. Kalian makan dulu saja. Uangnya sudah kubayar. Aku ada urusan mendadak jadi aku pulang dulu. Saat aku baru saja membayar, aku melihat teman sekamar dan senior-seniorku sedang asyik mengobrol di dalam toko. Kalau aku pulang, mungkin malah mengganggu mereka. Lagi pula, aku bisa sendiri. Sudah terbiasa. Jadi, aku memutuskan untuk jalan-jalan sendiri saja. Sekadar melihat-lihat sekitar kampus. Tapi belum jauh aku berjalan jauh. Sebuah sosok cantik mendekat ke sampingku. Lu, kenapa kamu tidak kembali untuk makan sate? Nona, kenapa kamu datang ke sini? Aku merasa terkejut. Satenya sudah dihidangkan. Aku keluar untuk memanggilmu. Chen Molin dengan santai berbohong. Setelah mendengarnya, aku menjawab. Tiba-tiba aku tidak ingin makan sate lagi. Ingin makan mie. Kembalilah. Jangan pedulikan aku. Aku tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, Chen Molin justru mengubah suasana. Kebetulan aku juga ingin makan. Ayo pergi. Aku merasa bingung. Entah mengapa. Aku selalu merasa gadis cantik yang baru ku kenal hari ini. Agak aneh. Secara tak sadar, aku merasa ada rasa familiar. Secara naluriah aku ingin menolak. Tapi akhirnya aku setuju juga. 10 menit kemudian, kami tiba di sebuah warung mie. Tempatnya tidak terlalu besar. Karena sudah hampir lewat jam makan, tidak banyak pelanggan. Chen Molin mencari tempat kosong. Dan duduk bersamaku. Aku menatapnya dengan heran. Jelas kami baru kenal sehari. Tapi aku merasa, seolah-olah sudah kenal lama dengan senior ini. Setelah menghabiskan mie dengan lahap, dia mengeluarkan ponselnya. Berpikir sejenak. Lalu membuka obrolan dengan Nang Pao Gongsi. Nang Pao, kamu sibuk? Pada saat yang sama, Chen Molin merasakan getaran di saku. Melihat aku sudah selesai makan dan bermain ponsel. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Lalu dia diam-diam mengeluarkan ponselnya. Benar saja, itu adalah pesan yang kukirim padanya. Kamu kan selalu bilang kalau kamu paham cewek. Nah, aku tanya nih. Kalau ada 2 orang yang baru kenal sehari, ceweknya langsung traktir cowoknya makan. Dan pas makan dia terus-terusan melirik cowoknya. Apa sih yang terjadi sama cewek itu? Setelah membaca pesan itu, tangan Chen Menglingnya memegang ponsel tak sengaja bergetar. Senyum keberuntungan seketika muncul di wajahnya. Si brengsek ini, matanya bagus banget. Aku cuma melirik diam-diam beberapa kali aja udah ketahuan. Tapi masalahnya, sekarang harus balas apa? Setelah berpikir 10 detik, Chen Moling baru membalas. Kalau begitu, pasti cewek itu suka sama cowoknya. Atau mau ngejar dia. Saat mengirim pesan itu, hati Chen Moling berdebar-debar. Dia tak bisa menahan diri untuk melirikku diam-diam. Ingin melihat reaksiku setelah menerima pesan itu. Ternyata aku hanya mendengus sinis. Lalu mulai mengetik lagi. Kamu lagi baca novel, ya? Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Menurut pemahaman cowok banci, itu artinya dia agak feminin. Jawabannya pasti salah. Menurutmu, apakah mungkin gadis itu sedang merencanakan sesuatu terhadap cowok itu? Ah, logika si beruang besar ini. Kenapa agak aneh ya? Apa yang bisa aku rencanakan terhadapmu? Merencanakan agar kamu jadi galak? Atau merencanakan agar kamu sekuat beruang? Benar-benar membuatku takjub. Kalau saja aku tidak bisa membongkar identitasku sekarang, aku benar-benar ingin memukulmu beberapa kali. Sen Mengling mengetuk ponselnya dengan marah. Aku ini ahli hubungan. Aku ini ahli hubungan. Lagi pula jawaban yang benar sudah kuberikan. Mau percaya atau tidak terserah.
Dengan kemampuanmu yang seperti itu saja bisa jadi ahli hubungan. Berarti aku bisa jadi dokter hubungan. Chen Molin melihat jawabanku dan merasa kesal sekali. Baru setelah 20 menit kami keluar dari warung mie. Chen Molin berjalan di depan dengan kepala tertunduk, bergegas menuju sekolah. Sementara aku dengan santai, mengikuti di belakangnya sejauh setengah meter. Sepanjang jalan tidak ada komunikasi sama sekali. Hanya suara langkah kaki kami berdua. Saat itu Chen Molin hampir gila. Dia memutuskan untuk tidak mengindahkan si beruang besar ini selama sebulan. Tidak, setengah bulan saja, atau mungkin seminggu saja. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dia tidak akan mengindahkan dia. Chen Molin tenggelam dalam pikiran yang berputar-putar. Sementara aku di belakangnya, sudah melupakan kejadian tadi. Saat ini, pikiranku sedang merencanakan kehidupan kampus selama 4 tahun ke depan. Dengan sistem ini, dan fisik yang prima, aku pasti akan menjalani 4 tahun ini dengan penuh makna dan kenikmatan. Mungkin karena mendengar panggilanku. Seketika itu juga, bunyi notifikasi sistem kembali berbunyi. Tugas diperbarui. Bantu orang lain. Di sebuah perumahan 300 meter di depan, ada anak kecil yang hampir terjatuh dari lantai 6. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan anak itu. Setelah selesai, hadiahnya 10 Bitcoin. Melihat isi tugas itu, aku tak bisa menahan diri untuk mengerutkan bibir. Bitcoin itu apa sih? Tapi sebelum aku sempat memikirkannya, terdengar beberapa suara dari kejauhan. Tolong, selamatkan anak itu. Ya Tuhan, cepat selamatkan anak itu. Aku menengadah dan melihat sebuah gedung apartemen tak jauh dari sana. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di atas unit AC lantai 6. Sekilas terlihat dia mungkin sedang bermain-main di dekat jendela, dan tidak sengaja terjatuh. Chen Molin yang berada di sampingku melihat pemandangan itu dan langsung tampak cemas. Saat dia hendak bertanya padaku yang berada di belakangnya apa yang harus dilakukan, dia mendapati aku sudah berlari dengan cepat menuju gedung apartemen itu. Orang-orang di bawah gedung apartemen terkejut saat melihatku berlari mendekat. Tubuhku yang kekar saat berlari membuat mereka merasa seolah-olah bumi bergetar. Setelah sampai di bawah gedung apartemen, aku menendang tanah dengan kaki kanan, dan tubuhku melompat ke atas dalam sekejap. Segera setelah itu, aku mengulurkan kedua lengan dan mendarat tepat di tepi balkon lantai 3. Para penonton yang melihatnya langsung tercengang. Sebuah pemikiran yang sulit dipercaya muncul benak mereka. Ini terlalu kuat. Astaga, stamina, dan ledakan tenaga seperti ini pasti bukan milik orang biasa. Para pejalan kaki saat itu sangat terkejut. Dan yang paling terkejut adalah Chen Muling. Apakah ini benar-benar pria perkasa yang setiap hari mengobrol denganku? Dulu, pria perkasa itu sering lockout dengan alasan akan menyelamatkan orang. Mungkinkah dia benar-benar serius? Akhirnya, Chen Bolin tiba-tiba berteriak keras agar aku berhati-hati. Dia akan menungguku di bawah. Namun, setelah, Chen Bolin juga tahu bahwa aku sebenarnya sama sekali tidak bisa mendengarnya. Saat itu, lenganku tiba-tiba mengerahkan tenaga, melompat ke udara lagi, dan kedua tanganku mencengkeram. Titik tumpuan di samping unit AC lantai 6. Setelah tubuhku stabil, aku mengulurkan tangan untuk menarik anak laki-laki itu dan memeluknya. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah dari bawah. Namun, sebelum pujian dari orang-orang di bawah sempat terdengar, beberapa teriakan panik terdengar dari kerumunan. Chen Molin bahkan ketakutan hingga menutup matanya. Karena mungkin dinding gedung sudah lapuk, titik tumpu utama langsung terlepas olehku. Ini berarti, kami berdua akan terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Anak-anak dan para wanita tidak berani lagi menonton. Pada saat seperti ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa, di mataku, sama sekali tidak ada sedikit pun rasa panik. Beberapa detik kemudian, terdengar dentuman keras. Punggungku menghantam tanah dan menimpa sebuah mobil Mercedes-Benz. Lin melihat hal itu, langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Namun, detik berikutnya, semua orang terkejut, karena setelah debu menghilang, sosok setinggi 2 meter itu, keluar sambil memeluk anak laki-laki kecil. Kemudian, dengan tenang, aku berkata, anak ini seharusnya baik-baik saja, lalu pergi begitu saja. Sambil berkata begitu, aku menarik Chen Bo yang juga dalam keadaan bingung. Kami berlari dengan kecepatan kilat, saat orang-orang menyadari, sudah lama menghilang. Kemudian, sambil menggenggam tangan Chen Molin, aku berlari kecil sejauh ratusan meter. Baru ketika napas Chen Molin semakin terengah-engah, dia menghentikan langkahnya, dan bertanya dengan bingung, kenapa kamu berlari-lari begini? Kita kan sedang berbuat baik, kenapa kayak sedang mencuri? Namun, aku menjawab, orang ini memang sudah diselamatkan, tapi siapa yang akan mengganti kerugian setelahnya? Setelah itu, karena masih merasa tidak tenang, aku terus menarik tangan Chen Molin menuju sekolah. Meskipun Chen Molin tidak mengerti apa yang ada di pikiranku, tapi tak lama kemudian pandangannya tertuju pada cakar besar yang menggenggam tangan kecilnya. Jujur saja, tangan pria kekar itu sangat hangat. Kalau digenggam seperti ini di musim dingin, pasti lebih hangat daripada pemanas tangan. Setelah berjalan cukup jauh, barulah aku menjelaskan pada Chen Molin. Setidaknya 3 unit AC luar ruangan rusak, karena ulahku, dan mobil Mercedes-Benz. Setidaknya bernilai lebih dari 1 juta yuan. Perbaikannya saja bisa menghabiskan banyak uang. Jadi kalau kita tidak kabur, kita hanya akan menunggu untuk membayar ganti rugi. Tapi kita akan menyelamatkan orang. Kamu masih terlalu muda. Nanti kalau kamu merasakan sisi gelap masyarakat, kamu akan mengerti. Kamu yang mengerti, kamu kan lebih muda 1 tahun dariku. Akhirnya,
Dia bertanya dengan penuh perhatian apakah aku ingin pergi ke rumah sakit. Lagi pula, jatuh dari ketinggian seperti itu. Dari luar terlihat baik-baik saja. Tapi bisa saja organ dalam dan tulangku terluka. Namun, aku dengan tenang mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah pernah mengalami hal yang lebih menegangkan dari ini. Chen Bolin melirikku dengan bibir cemberut, lalu bergumam pelan, bohong. Dia tidak pernah membayangkan. Ada hal yang lebih menegangkan daripada terjatuh dari lantai 6. Aku tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah menunggu sekitar 10 menit, kami berjalan kembali ke sekolah bersama. Chen Bolin tidak rela mengucapkan selamat tinggal padaku. Menyuruhku pulang dan istirahat. Jika aku merasa tidak enak badan, dia akan menemaniku ke rumah sakit. Setelah mendengarnya, aku hanya melambaikan tangan, lalu berbalik dan pergi, tanpa sedikit pun rasa rindu. Hal ini membuat emosi manja Chen Bolin kembali muncul, seperti beruang nakal. Bukankah biasanya cowok mengantar cewek sampai di bawah asrama baru pergi? Apa aku tidak punya daya tarik? Lagi pula, aku kan ratu kampus. Tidak bolehkah aku tinggal sebentar lagi? Kemudian Chen Bolin berjalan menuju asrama perempuan, sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Mangku. Makan malam bareng malam ini. Ada kejadian seru nggak? Jangan bilang, emang ada. Aku menyelamatkan seorang anak laki-laki hari ini. Kalau aku ceritain, kamu pasti nggak percaya. Ceritain aja, aku percaya. Cowok cengeng, kamu minum obat yang salah hari ini? Setelah itu, ketika aku kembali ke asrama, teman sekamarku Kahao masih begadang main game. Begitu melihatku, dia langsung bertanya, Luge, baru saja dihidangkan, kamu sudah keluar. Ternyata si ratu kampus juga ikut keluar. Jangan bilang kalian berdua pacaran. Aku menjawab santai, iya, aku pegang tangannya sepanjang jalan. Tapi teman sekamarku, Kahao, mendengar kata-kataku yang begitu santai, langsung merasa sangat meremehkan. Kamu cuma bercanda, kan? Kalau bilang keluar bareng si ratu kampus, aku masih bisa percaya. Tapi, pegang tangan sepanjang jalan, mustahil. Kahao terdiam sejenak, lalu berkata, Luge, kamu baru-baru masuk kampus kurang dari sehari, kamu pasti belum tahu. Ratu kampus Chen, itu adalah gadis tercantik dan paling dingin di Universitas Ningbei. Selama setahun ini, dia sudah menolak entah berapa banyak peminat. Aku agak bingung mendengarnya. Kata, dingin, sama sekali tidak cocok dengan Chen Mulin. Tapi aku malas memikirkannya lebih jauh. Karena setelah pembaruan sistem ini, tujuanku adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Soal pacar, itu hanya akan menghalangi kecepatan aku menghasilkan uang. Lagi pula, dengan postur dan penampilanku, sepertinya tidak akan ada orang yang menyukai tipe seperti ini. Kemudian aku menyalakan komputer, mengetikkan sebuah alamat web, lalu melihat data di layar. Jumlah Bitcoin yang dimiliki 10 koin. Ini adalah hadiah dari tugas malam. Ini, 10 Bitcoin. Tapi aku belum punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Karena besok latihan militer akan dimulai. Setelah latihan militer selesai, baru nanti aku pikirkan hal-hal lain. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semua mahasiswa baru berkumpul di lapangan sekolah. Di atas panggung, beberapa pimpinan universitas mengoceh selama 20 menit. Barulah mereka mengakhiri pidato dan mengumumkan tugas. Latihan militer pertama, yaitu latihan berjalan kaki. Lokasi latihan militer mereka bukan di Universitas Ningbei, melainkan di sebelah selatan Universitas Ningbei, sekitar 15 km jauhnya. Di sana terdapat sebuah kamp militer. Selama 2 minggu ke depan, total 14 hari, para mahasiswa baru akan menghabiskan waktu di sana. Saat ini, tugas mereka adalah berjalan kaki sejauh 15 km, menuju kamp tersebut. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di tempat itu pun riuh dan ramai dengan perbincangan. Teman sekamarnya, Kahao, langsung mengeluh, Lu, menurutmu pihak universitas ini benar-benar gila, ya? Latihan militer baru dimulai saja sudah begini. Bagaimana nanti? Tapi dia tidak menganggapnya serius. 15 km itu biasa saja. Lari harian kita akan minimal 20 km. Aku sudah terbiasa. 3 menit kemudian, semua mahasiswa baru terpaksa bersiap-siap. Mereka berangkat secara berkelompok berdasarkan kelas menuju kamp militer. Sebuah barisan panjang keluar dari Universitas Ningbei. Di kedua sisi barisan terdapat petugas logistik yang didukung oleh pasukan militer. Sepanjang rute 15 km, banyak pos medis darurat yang didirikan. Para instruktur berdiri di samping setiap kelas untuk mengawasi dan mendesak mereka. Pasukan besar itu berjalan selama setengah jam, dengan kecepatan yang cukup baik. Tetapi setelah 1 jam, jelas terlihat bahwa beberapa mahasiswa baru sudah tidak sanggup lagi. Kebanyakan pemuda zaman sekarang dimanja dan lebih suka berdiam diri di rumah. Bagi mereka, aktivitas fisik seperti ini benar-benar seperti mimpi buruk. Tepat saat itu, suara sistem bergema di benakku. Tugas baru muncul, membantu orang yang terkena heat stroke untuk dipindahkan ke pos medis sementara. Setelah menyelesaikan tugas, hadiahnya adalah 10.000 yuan per target, tanpa batas atas. Melihat tugas sistem itu, mataku langsung berbinar. Membantu 1 orang saja bisa mendapat 10.000 yuan. Jika membantu 100 orang, bukankah itu langsung 1 juta yuan tunai? Tepat saat itu, teriakan kaget terdengar dari depan. Seseorang pingsan. Cepat, tolong bantu. Aku menengadah dan melihat seorang gadis di barisan depan kelas tergeletak di tanah. Para mahasiswa baru di sekitarnya terkejut dan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Detik berikutnya, sebuah bayangan besar. Aku tidak tahu kapan sudah berada di depan gadis yang terkena heat stroke itu. Teman-teman di sekitarnya melihat bayangan itu, dan bulu kuduk mereka merinding. Semua orang langsung mengenaliku. Tanpa banyak bicara,
Aku mengangkat gadis itu dan segera pergi. Setelah tiba pos medis darurat, aku meletakkan gadis itu di tempat tidur. Petugas medis melihatnya dan menyarankan agar aku juga beristirahat sebentar serta minum obat penawar panas. Tapi aku hanya menggelengkan kepala menandakan tidak perlu. Lalu, tanpa menoleh, aku pergi. Dan setelah tiba di kamp pelatihan militer, aku menghitung bahwa hari ini aku sudah menolong lebih dari 20 orang. Hadiah lebih dari 200.000 pun langsung kudapatkan. Namun, saat aku sedang bersuka cita, sebuah sosok cantik muncul dari kejauhan. Itu adalah Chen Molin. Dia memegang segelas teh susu dingin, lalu berjalan ke hadapanmu. Kamu langsung terdiam. Bingung apa lagi yang sedang dilakukan orang ini. Chen Bolin, melihat itu, tersenyum dan berkata, adik Lu, ku dengar. Sepanjang perjalanan ini kamu sudah menyelamatkan banyak siswi yang terkena heat stroke. Terima kasih atas usahamu. Jadi, aku harap kamu mau menerima niat baikku. Yang membuatku heran adalah, saat Chen Bolin menyebut siswi, dia sengaja mengucapkannya dengan nada yang sangat keras. Dan aku sebenarnya ingin menolak, tapi banyak pasang mata di kegelapan yang menatapku. Jadi, aku terpaksa menerima teh susu itu. Namun, Chen Molin malah mengedipkan mata dan berkata, bisakah kamu meminumnya habis sekarang? Aku ingin melihatmu meminumnya sampai habis sebelum pergi. Lagi pula, ini adalah ungkapan perasaanku. Loh, aku berpikir, lagi pula aku juga haus. Jadi aku tidak menolak dan langsung meneguknya dalam-dalam. Namun, seketika itu juga, mataku melotot terbelalak. Seluruh tubuhku menggigil. Asam. Sangat asam. Benar-benar asam sekali. Ini teh susu. Bukankah ini jus lemon murni? Chen Molin, yang berusaha menahan tawa, bertanya, ada apa? Lu, apa kamu tidak suka teh susu lemon? Aku bertanya dengan bingung. Bukankah ini terlalu asam? Tapi Chen Molin hanya tersenyum dan berkata, mungkin aku lupa menambahkan gula. Lalu dia bilang ada urusan lain. Berbalik, dan pergi. Tinggal aku yang terpaku di sana. Saat malam tiba, aku kembali ke tenda untuk beristirahat. Aku membuka ponsel, dan segera menyadari bahwa insiden aku menyelamatkan orang dan diberi tes susu hari ini kembali menjadi trending. Tak lama kemudian, pesan dari Nona Manja, masuk. Kak Jantan, kamu hebat banget. Aku lihat prestasi muliamu di halaman utama. Gimana? Apakah kamu terkesan? Aku sangat kagum. Jadi bagaimana rasanya memeluk cewek? Apalagi langsung memeluk banyak cewek sekaligus. Jujur, saat itu aku terlalu fokus menolong orang. Mana ada waktu memikirkan hal-hal sepele. Sekarang kalau aku ingat-ingat lagi, aku bahkan lupa sudah memeluk berapa cowok dan cewek. Chen Molin terdiam sejenak setelah mendengarnya. Dia menyadari sepertinya dia terlalu banyak berpikir dan salah paham pada Big Bear. Tapi kemudian dia kembali ke topik, katanya. Gadis tercantik di kampus tadi memberimu. Sepertinya rasanya tidak enak. Sial, kamu benar-benar cepat mendapat kabar. Jangan tanya, aku hampir saja dimarahi habis-habisan oleh gadis itu. Itu bukan teh susu, tapi jus lemon super pekat. Sekarang kalau dipikir-pikir, lidahku masih gemetar. Banci. Aku bilang padamu, sepertinya aku jadi sasaran si ratu kampus. Melihat serangkaian pesan yang kamu kirim, Chen Molin tertawa kecil, lalu membalas dua kata, pantas saja. Dan setelah melihat pesan itu, kamu jadi semakin bingung. Keesokan harinya, rombongan tiba di sebuah gedung opera untuk mengadakan pesta penyambutan. Banyak adik-adik angkatan baru naik ke panggung untuk menunjukkan bakat mereka. Chen Molin, sebagai ratu kampus, tentu saja tidak absen. Saat dia naik ke panggung, para cowok di bawah berteriak sorak-sorai menanti penampilannya. Tapi aku tiba-tiba menyadari bahwa sudut bibir Chen Molin menampilkan senyuman nakal yang sulit terdeteksi. Kemudian Chen Molin berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berkata, selanjutnya, saya ingin mengundang seorang teman di bawah panggung untuk berduet dengan saya. Saya akan memainkan musiknya, dan dia akan bernyanyi. Apakah ada yang mau naik ke atas panggung? Banyak pria di seluruh ruangan mengangkat tangan. Tak sabar ingin naik panggung dan tampil bersama Ratu Kampus. Melihat begitu banyak orang yang merespons dengan antusias, pandangan Chen Molin akhirnya tertuju pada satu tempat. Lalu ia pun perlahan membuka mulutnya. Adik kelas yang paling tinggi dan paling kekar di antara kerumunan itu. Apakah kamu bersedia naik ke panggung dan tampil bersamaku? Adik kelas yang paling tinggi dan paling kekar di antara kerumunan itu. Apakah kamu bersedia naik ke panggung dan tampil bersamaku? Setelah mendengarnya, aku langsung terdiam. Semua pandangan di ruangan itu pun seketika tertuju padaku. Aku yang malu sebenarnya ingin menolak, tapi sistem tiba-tiba mengingatkan. Tugas, disukai semua kalangan, sudah mencapai langkah ke-8. Silakan Su menyanyikan satu lagu, yang 80% penonton di tempat. Setelah misi selesai, hadiahnya adalah informasi tren puisi klasik selama 7 hari. Setelah mendengarnya, tiba-tiba aku merasa tabungan di tanganku, seolah-olah langsung memiliki gunanya. Lalu, di bawah tatapan terkejut semua orang, aku naik ke panggung. Kemudian, aku bahkan mengusulkan kepada Chen Molin bahwa aku berencana menyanyikan lagu yang sangat niche. Dia hanya perlu mengiringi dengan biola. Sisanya serahkan padaku. Chen Molin terdengar terkejut. Namun sebelum dia sempat bertanya, aku sudah duduk di kursi piano. Kemudian alunan musik yang indah mulai terdengar perlahan. Di dalam hatiku, aku merasa sedih. Setelah pertunjukan selesai, Chen Molin terdiam, kaget, begitu pula penonton di bawah panggung. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pria kekar yang tampak garang ini
ternyata memiliki sisi yang begitu istimewa. Beberapa detik kemudian, Chen Molin memimpin tepuk tangan, dan teman-teman yang sudah sadar pun ikut bertepuk tangan. Sedangkan aku hanya menggaruk kepala, terlihat sangat malu. Begitu malam tiba dan aku kembali ke tenda untuk beristirahat, pesan dari Nona Manja pun masuk. Hei, pria perkasa, kamu lagi-lagi aktif di forum. Ya, kenapa dulu nggak pernah bilang kalau bisa main lagu ini? Hehe, mulai sekarang panggil saja aku, pria perkasa yang tersembunyi. Aku punya banyak sekali keahlian. Cuma biasanya aku rendah hati dan malas ngomong aja. Wajahmu langsung melayang cuma karena dipuji 2 kalimat, ya? Oh iya, beberapa hari lagi, mau ketemu. Aku akan mentraktirmu makan enak. Aku mengundangmu, karena kita sudah kenal di internet. Selama 5 tahun, sekarang jarak kita sudah begitu dekat. Rasanya aneh kalau tidak bertemu. Tapi sekitar 1 menit berlalu, dia belum membalas pesan. Hal ini membuatku merasa aneh. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Aku segera membukanya. Tadi aku ke toilet sebentar. Bertemu tentu saja bisa. Aku kira bulan depan bisa kembali ke kampus. Bulan ini ada urusan keluarga. Jadi aku masih di luar kota dan belum bisa pulang. Setelah membaca penjelasannya, aku baru menyadari. Tak heran si ini selalu melihat kabarku dari forum kampus. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Lalu, segera mengirimkan informasi tren pasar saham 7 hari terakhir yang didapat dari hadiah sistem. Kemudian aku mengetik, hei, jangan bilang aku nggak setia, ya. Kalau kamu percaya padaku, ikuti saja yang tertulis di sini. Aku jamin, sebentar lagi kamu bakal berterima kasih padaku. Setelah mengirim pesan itu, kamu mulai mempelajari informasi pasar saham yang sangat berharga ini, hadiah dari sistem. Sementara Chen Molin sama sekali bingung. Dia tidak mengerti hal-hal ini. Jadi dia menelepon ayahnya. Wah, putriku yang manis belum tidur ya? Kenapa hari ini tiba-tiba meneleponku? Ayah, kamu bicara. Seolah-olah aku tidak pernah meneleponmu, kata putrinya sambil tertawa. Haha, ayah cuma bercanda. Ada apa sih? Mau apa? Nggak ada apa-apa. Aku kirim sesuatu ke kamu. Coba lihat kalau ada waktu. Oh iya, masalah perusahaan kita belum selesai, ya? Tenang saja, nak. Segera selesai kok. Lagi pula, kamu kan cewek. Fokus aja belajar. Urusan perusahaan nanti akan ditangani. Kemudian, mungkin agar Chen Molin tidak khawatir. Ayah Chen Molin berbincang sebentar lagi. Sebelum buru-buru menutup telepon. Sementara itu, aku baru saja keluar dari tenda dan bermaksud pergi ke hutan untuk buang air. Tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam raksasa melintas tak jauh dari sana. Merasa ada yang tidak beres, aku segera mengejarnya. Ternyata, setelah mendekat, aku baru menyadari bahwa bayangan hitam raksasa itu adalah seekor beruang hitam dewasa. Sementara itu, Chen Molin sudah tertidur pulas dengan pikiran yang kacau. Sama sekali tidak menyadari bahwa seekor binatang buas yang menakutkan sedang menyerang ke arah perkemahan perempuan. Namun, Chen Molin sama sekali tidak menyadarinya. Saat beruang hitam itu hampir menerjang tenda, tiba-tiba terdengar suara, petik 2. Beruang hitam itu bangkit dengan mata penuh amarah. Detik berikutnya, hei. Turun dari sana. Pergi. Mau coba lagi? Setelah aku mengucapkan kalimat itu, mata beruang hitam itu dipenuhi ketakutan. Detik berikutnya, ia segera bangkit dan melarikan diri dengan panik. Melihat hal itu, aku pun tidak memilih untuk mengejarnya. Lalu berbalik dan pergi berencana kembali untuk tidur lagi. Namun, tanpa disadari, semua yang terjadi tadi telah dilihat oleh Chen Molin yang bersembunyi di tempat gelap. Ternyata, setelah Chen Molin terbangun tadi, dia juga keluar dari tenda, mengikuti suara itu, dan akhirnya melihat seekor beruang hitam dewasa dilempar oleh seekor beruang berbentuk manusia seperti melempar anak ayam. Sehingga, setelah aku pergi, dia masih terkejut dan belum sadar. Kemudian, setelah kembali ke dalam tenda, Chen Molin mengeluarkan ponselnya dan mengetik beberapa kata. Pria tangguh. Terima kasih. Melihat pesan yang dikirim Chen Molin, aku merasa agak bingung. Mengira, dia menyadari betapa berharganya informasi prediksi pasar saham itu. Lalu aku pun tertidur dengan puas. Keesokan paginya, tepat pukul 6.30, para mahasiswa baru dibangunkan dan melakukan lari pagi selama 40 menit. Aku sebenarnya ingin mengambil cuti setengah hari setelah lari pagi untuk pergi ke bursa saham. Namun ketika kami kembali ke kamp, kami mendapati seorang perwira polisi berseragam muncul. Beberapa mahasiswa baru di kamp langsung berbisik-bisik. Astaga, bukankah ada yang bermasalah? Jangan ngomong sembarangan. Mungkin ini latihan atau kegiatan apa gitu. Iya sih, bikin kaget. Dengar mereka berbisik sebentar. Tapi aku nggak mikirin lebih jauh. Tapi saat melihat itu, wajahku sedikit berubah karena aku bisa merasakan sudah mengunci tubuhku dengan erat. Tepat saat itu, instruktur memintaku untuk mendekat. Ketika aku tiba di hadapan petugas itu, setelah memeriksaku dari jarak dekat, wajahnya memucat dan matanya terbelalak takjub. Hanya karena aku benar-benar memancarkan aura yang menakutkan. Melihat dari jauh dan merasakannya dari dekat adalah dua hal yang sangat berbeda. Kemudian petugas itu berdehem, lalu meminta aku untuk ikut dengannya. Saat itu, aku sudah bisa menebak mengapa dia memanggilku. Benar saja, begitu kami sampai di samping mobil patroli, aku langsung bertanya, Anda memanggil saya karena
Insiden di perumahan Kamping 3 malam lalu, bukan? Mendengar itu, petugas itu terkejut. Bagaimana Anda bisa menebaknya? Aku tersenyum tanpa berkata banyak. Situasi seperti ini sudah terlalu sering kualami sejak kecil. Kemudian petugas itu mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video. Isi video itu adalah kejadian 3 malam lalu. Saat aku melompat dan memanjat ke lantai 6 untuk menyelamatkan anak laki-laki yang terjebak, lalu menghancurkan mobil Mercedes-Benz itu. Seluruh rekaman itu ditayangkan. Kemudian aku dengan jujur mengakuinya dan bertanya berapa banyak ganti rugi yang harus kubayar. Secara refleks, aku mengira pemilik mobil yang kuhancurkanlah yang melapor. Lagi pula itu mobil Mercedes-Benz. Namun, setelah mendengarnya, petugas itu tersenyum dan berkata, ganti rugi, kami tidak memanggilmu hari ini untuk urusan itu. Aku langsung bingung. Mungkinkah pemilik mobil Mercedes-Benz itu begitu memilih untuk tidak menuntut saya? Melihat hal itu, petugas polisi menjelaskan, apa yang harus dituntut? Anda telah menyelamatkan anak orang itu. Memperbaiki mobil itu tidak seberapa. Orang yang mampu membeli mobil mewah seperti itu tidak akan keberatan dengan biaya itu. Lagi pula, 2 hari yang lalu, pagi-pagi sekali, dia membawa plakat ucapan terima kasih yang sangat besar ke kantor kami dan meminta kami untuk mencari Anda agar dia bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Mendengar itu, saya terkejut. Saya tidak menyangka bahwa anak yang saya selamatkan dan pemilik mobil yang terkena lemparan itu adalah satu keluarga. Akhirnya, saya berkata kepada petugas bahwa saya orang yang agak pemalu, jadi tidak perlu ucapan terima kasih secara langsung. Jika memungkinkan, cukup antar saya ke bursa saham di Jalan Cuntian saja. Petugas itu tidak menolak dan langsung menyetujuinya. Namun, tak lama setelah duduk di mobil, bunyi notifikasi yang familiar berbunyi. Misi baru, berani dan rajin. Tangkap tersangka, topi ekor kuda, dalam waktu 1 jam. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan sebuah mobil 800. Mendengar itu, saya merasa bingung. Kenapa harus ada batas waktu? Saya bahkan belum tahu siapa Ma Wei Mao itu. Di mana saya harus menangkapnya? Jadi, saya mencoba menanyakan kepada Pa Fang. Apakah dia pernah mendengar nama orang itu? Tak disangka, dia langsung terkejut. Maksud Anda, tersangka buronan tingkat A, Ma Wei Mao. Orang ini adalah penjahat yang sangat kejam dan licik. Hanya dia yang berhasil melarikan diri dari kami sebanyak 3 kali. Mendengar hadiah ini, mataku langsung berbinar. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan masuk ke situs resmi longwalking.com. Menemukan informasi orang itu. Ma Wei Mao, 43 tahun. Berwatak kejam. Sangat kejam. Selama buron, dia telah melakukan 2 kejahatan berturut-turut, dan setiap kali beraksi tidak pernah meninggalkan korban hidup. Aku mencatat beberapa informasi tentang Ma Wei Mao di benakku, lalu mulai memikirkan beberapa informasi kunci. Saat itu aku sendiri yang mengatakan ingin pergi ke Jalan Cuntian, dan kebetulan sistem menampilkan peringatan. Bukankah itu berarti kemungkinan besar dia ada di sekitar sana? Jadi aku langsung mendesak Inspektur Fang untuk mengemudi lebih cepat. Setelah sampai, begitu Inspektur Fang menghentikan mobil, aku malah mengusulkan, bisakah kita berkeliling di sekitar sini 2 putaran? Inspektur Fang terdengar bingung, tapi mungkin karena nada bicaraku yang serius tadi, dia secara refleks menuruti permintaanku. Melihat mengucapkan terima kasih, dan baru setelah itu petugas Fang merasa seluruh tubuhnya rileks, seolah-olah aura menakutkan yang terpancar dari diriku tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah itu, mobil berputar-putar di sekitar area tersebut beberapa kali, namun aku tetap tidak menemukan hal yang mencurigakan. Hingga waktu misi tinggal 15 menit, aku yang awalnya sudah putus asa, tiba-tiba mengarahkan pandangan ke seorang pria. Penampilannya terlihat seperti orang biasa, tetapi saat dia melihat mobil polisi, aku dengan tajam menyadari bahwa semua otot di tubuhnya menegang. Detik berikutnya, aku menurunkan kaca jendela dan mulai melakukan verifikasi terakhir. Sungguh mengesankan, petik 2. Teriakan itu menggema di sepanjang jalan. Beberapa pejalan kaki yang mendengarnya langsung menoleh ke arahku. Tapi pria parubaya itu menjadi pengecualian. Begitu mendengar kata, topi ekor kuda, dia langsung berbalik dan mulai melarikan diri. Melihat hal itu membuka pintu mobil, dan langsung melompat dari mobil polisi yang sedang melaju. Petugas polisi yang melihatnya tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia mengira aku sudah gila. Tapi aku hanya melakukan roll samping sederhana, lalu menendang kaki dan langsung berdiri. Kemudian aku berlari ke arah tertentu. Sementara itu, pria bertopi ekor kuda itu, setelah berlari cukup jauh, menoleh dan melirik ke belakang dengan sudut matanya. Seketika, dia merasa sesak napas. Dia belum pernah melihat polisi yang memiliki aura menakutkan seperti itu. Dan dengan tubuh sebesar itu, bagaimana bisa dia berlari secepat itu? Kemudian, sorot mata pria berambut ekor kuda itu berubah menjadi garang. Sejenak kemudian, dia langsung mendorong ibu-ibu di samping skuter listrik itu, merebut skuter tersebut, lalu berbelok masuk ke gang kecil dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sambil mengumpat, dasar bajingan, mau menangkapku? Mimpi saja. Karena di kedua sisi jalan Chuo adalah kawasan pejalan kaki komersial, dan di belakang jalan itu terdapat kompleks perumahan yang rumit. Jalan-jalan sempit itu sama sekali tidak bisa dilalui mobil. Orang yang tidak familiar dengan daerah ini mungkin akan tersesat setelah berjalan 1 putaran. Aku yakin, seberapapun cepatnya aku berlari, aku akan terhambat oleh medan yang rumit itu.
Namun saat ini, aku berdiri di bawah gedung apartemen di Jalan Lin dengan satu tendangan kuat dari kedua kakiku. Seketika itu juga aku melompat ke udara, dan langsung menggenggam jendela pengaman di lantai 4. Kemudian tubuhku melayang, dan aku melemparkan diriku ke atap gedung di seberang. Sementara itu, si topi ekor kuda mengendarai skuter listrik, terus menerobos lorong-lorong sempit. Mengenai apakah dia akan tersesat, dia sama sekali tidak khawatir. Jika dia bisa membuat dirinya sendiri pusing, apalagi para polisi di belakangnya. Setelah berbelok-belok melewati 7 atau 8 tikungan, si topi ekor kuda menghentikan skuternya dan membuangnya ke samping, lalu berencana pergi dengan santai. Tapi tiba-tiba terdengar ledakan keras dari belakang, seolah-olah ada benda berat yang jatuh dari atas. Sialan, benda jatuh dari atas. Benar-benar tidak beretika, umpat pemakai topi ekor kuda tanpa menoleh. Dia lalu bermaksud pergi. Tapi begitu melangkah 2 langkah, bulu kuduknya langsung merinding. Seolah-olah dia sedang diawasi oleh binatang buas. Dia pun menoleh, dan melihat aku sudah berjalan perlahan ke arahnya. Pemakai topi ekor kuda tak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Dia tahu sudah terlambat untuk melarikan diri. Jadi, dia hanya bisa memilih untuk bertarung habis-habisan. Lalu dia bertanya, hanya kamu sendirian yang datang menangkapku? Setelah mendengarnya, aku menghentikan langkah dan mengangguk pelan. Melihat itu, mata pemakai topi ekor kuda berkilat dengan amarah. Tangan kanannya yang tersembunyi di belakang punggungnya mengeluarkan pisau, lalu langsung menyerangku. Namun, tepat saat dia hendak mengayunkan pisau ke arahku, aku tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Tak peduli seberapa keras dia meronta, tanganku tak bergeming. Pria bertopi ekor kuda itu langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Baru saja dia hendak berbicara. Seketika itu juga, aku menamparkan wajahnya. Lalu dia pun pingsan, dan terjatuh ke tanah. Melihat itu, aku tak bisa menahan diri untuk mengolok-oloknya, sebagai penjahat kejam. Kau begitu lemah. Tepat saat itu, suara sistem berbunyi, selamat, Tuan Su, misi telah diselesaikan. Sebentar lagi akan menghubungi secara proaktif. Mendengar itu, sudut bibirku tersenyum puas. Lalu aku menyeret si topi ekor kuda menuju ujung gang. Sementara itu, di tepi jalan, Inspektur Fang sedang dengan cemas mendesak rekan-rekannya untuk memberikan bantuan. Dia sangat tidak ingin si topi ekor kuda, penjahat keji itu, melarikan diri lagi. Namun, pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Inspektur Fang menoleh dan langsung tercengang, karena tanganku sedang menarik seseorang yang pingsan. Dan orang itu tak lain adalah buronan Klasa, si topi ekor kuda. Kemudian, Inspektur Fang dengan terbata-bata bertanya, Luoran, bagaimana kamu bisa menangkapnya? Melihat situasinya, aku menceritakan kejadian tersebut dengan santai. Setelah mendengarnya, mata Inspektur Fang semakin terkejut. Kemudian, setelah pulih dari keterkejutannya, dia mengusulkan untuk membawaku membuat laporan. Melihat itu, aku mengangguk, tapi mengusulkan untuk mampir ke bursa saham terlebih dahulu. Tanpa menunggu penolakan dari Inspektur Fang, aku pun menyeret topi ekor kuda menuju pintu masuk bursa saham. Sementara itu, Chen Molin yang sudah kembali ke asrama kampus, sedang menatap ponselnya dengan tampang melamun, karena sudah lama tidak menerima kabar dariku. Tepat saat itu, teman sekamar yang sedang menatap layar komputer tiba-tiba berteriak, berita besar, berita besar. Chen Molin awalnya tidak peduli, tapi kata-kata teman sekamarnya selanjutnya membuatnya terdiam. Pagi ini, seorang pejalan kaki dibawa polisi dari, kamu belum tahu, kan? Begitu teman sekamarnya selesai bicara, teriakan nyaring terdengar dari asrama perempuan. Kemudian Chen Molin langsung mendorong pintu dan keluar dari asrama. Dia lalu pergi ke sudut sepi di kampus, memegang ponselnya sambil ragu-ragu cukup lama. Namun, mengingat, aku sudah lama tidak membalas pesannya, dia pun mengumpulkan keberanian, dan langsung menelepon. Suara seorang wanita dewasa terdengar dari ujung telepon. Ada apa nak? Kalau ada urusan cepat katakan. Aku sedang sibuk. Chen Molin mendengarkan dengan wajah cemas, tapi tetap mengumpulkan keberanian untuk meminta ibunya membantu menanyakan informasi. Seorang pria mengatakan bahwa orang itu baru saja dibawa pergi oleh polisi pagi ini. Begitu Chen Molin selesai berbicara, suara di ujung telepon tiba-tiba meninggi beberapa desibel. Pria itu juga dibawa pergi oleh polisi? Nak, jangan-jangan kamu berteman dengan orang yang tidak jelas sebagai pacar. Ya, Chen Molin segera menjelaskan panjang lebar, baru bisa menenangkan emosi ibunya yang gelisah. Sementara itu, di kantor Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Ningbei, Chen Meilian duduk dengan wajah muram di kursinya. Sebab, setelah menerima telepon dari putrinya, ia berhasil menelusuri bahwa memang ada seorang rekan kerjanya yang berpisah rumah tangga, pergi ke markas pagi ini untuk menangkap seseorang. Ia pun segera bergegas ke kantor cabang kepolisian. Setelah tiba di sana, ia mendapat kabar mengejutkan dari Inspektur Fang. Buronan yang berulang kali gagal ditangkap, Ma Weihao, ternyata sudah ditangkap, dan penangkapnya adalah seorang mahasiswa berusia 18 tahun. Ia pun segera menanyakan nama mahasiswa tersebut. Feng Jian, yang melihat situasi itu, menyebutkan namaku. Chen Meilian terdiam sejenak setelah mendengarnya, karena ia menyadari bahwa ia telah salah menuduhku. Ia awalnya mengira aku adalah seorang preman yang melakukan kejahatan, sehingga dibawa polisi. Tepat pada saat itu, saya baru saja selesai memberikan keterangan dan keluar, lalu bertatapan dengan Chen Meilian. Chen Meilian mengamati saya dari atas ke bawah, lalu mengedipkan mata dengan ekspresi aneh. Kesan pertamanya terhadap saya adalah tubuh yang kekar, seperti beruang, sedangkan kesan keduanya adalah rasa penasaran. Apakah orang ini benar-benar teman putrinya? Dengan tubuh sebesar itu,
mungkin akan sulit baginya istri. Setelah itu, saat aku keluar dari kantor polisi, aku menaiki taksi untuk mengambil mobilku. Di perjalanan, aku membuka ponsel, dan menemukan bahwa Nona Manja telah mengirim serangkaian pesan kepadaku. Forum Pria Kuat berkata, kamu dibawa polisi. Ada apa? Belum keluar juga? Aku sudah menanyakan kekenalanku di kantor polisi. Apa kamu baik-baik saja? Si beruang besar sudah keluar belum? Aku sangat cemas. Hati yang gagah itu tak bisa menahan rasa hangat. Lalu aku mengetik balasan. Jangan khawatir. Aku cuma bikin laporan. Sekarang lagi dalam perjalanan ke dealer mobil. Setelah itu, aku sampai di depan dealer Mercedes-Benz. Baru mau masuk. Tiba-tiba aku merasakan sepasang tangan mendekat dengan cepat dari belakang. Hehe, tebak siapa aku? Wah. Ah. Ah. Aduh, kok dia? Kakak senior, kenapa kamu menyerangku begitu? Apa menyerang? Aku hanya ingin menutup matamu, agar kau menebak siapa aku. Siapa sangka reaksimu sebesar itu? Setelah mendengarnya, aku tak bisa menahan diri untuk mengomel. Mengatakan dia seperti anak kecil. Namun, begitu aku selesai bicara, Chen Molin langsung menangis dengan keras. Air matanya mengalir deras seperti tak ada habisnya. Tangisannya itu langsung menarik perhatian orang-orang yang lewat di sekitar. Mereka tak percaya gadis secantik itu bisa menangis. Laki-laki ini benar-benar keterlaluan. Seorang pejalan kaki yang melihat kejadian itu hampir saja mendekat untuk menegurku. Tapi begitu melihat wajahku, kakinya seketika terasa seperti menempel dengan lem super. Dia pun segera berbalik dan pergi. Setelah itu, aku terpaksa menenangkan Chen Moling. Menanyakan apakah dia perlu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi dia menggeleng menolak. Lalu meminta aku memenuhi satu permintaannya. Demi menghentikan air mata si gadis kecil ini, aku hanya bisa mengangguk setuju. Katakan saja, asalkan kamu tidak menangis. Apapun boleh. Orang asing itu ajak aku kabur saja, kata Chen Molin. Perasaan Chen Molin saat itu sangat campur aduk. Merasa sangat tersakiti. Tangisan keras tadi sepertinya melepaskan tekanan yang telah terpendam bertahun-tahun. Sebab, sejak kecil orang-orang di sekitarnya selalu iri padanya. Ayahnya adalah direktur sebuah perusahaan. Ibunya pejabat tinggi di kepolisian. Dan dia sendiri tampan. Serta prestasinya di sekolah cukup baik. Dia benar-benar anak orang lain. Tapi dia sama sekali tidak merasa bahagia. Karena sejak kecil, segalanya diatur oleh orang tuanya, hobi, jadwal harian, bahkan berteman pun dikontrol oleh orang tuanya. Dan tepat siang ini, ibunya datang ke sekolah dan memanggilnya keluar. Mengomelinya selama 1 jam penuh. Menyuruhnya jangan berteman dengan cowok-cowok yang tidak jelas. Meskipun dia tidak berani membantah saat itu. Begitu ibunya pergi, dia langsung merasa kesal. Luoran, bagaimana? Orang yang memberi hadiah besar pasti jahat. Kenapa aku harus menjauhi orang asing? Semakin dipikir-pikir, dia semakin marah. Dalam keadaan emosi, dia langsung datang menemuiku. Akibatnya, terjadi adegan tadi. Sementara itu, aku terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata Chen Moli. Aku mengira lelucon itu berasal dari orang gila. Jadi aku mengusulkan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, saat itu, suara notifikasi yang familiar berbunyi di kepalaku. Silakan bawa Chen Molin. Hindari pengejaran polisi dan orang lain. Semakin lama bertahan, hadiahnya semakin besar. Batas maksimal 10 hari. Hadiah hari pertama adalah 1 juta. Setelah mendengarnya, mataku langsung berbinar. Lalu, aku langsung menyetujui permintaan tak masuk akal dari gadis tercantik di sekolah itu. Chen Molin merasa sangat tak percaya. Tapi dia benar-benar tak menyangka bahwa aku, si bodoh ini, benar-benar akan menyetujuinya. Bahkan tanpa bertanya alasan sedikit pun. Meskipun begitu, apakah kamu tidak ingin tahu alasan aku kabur dari rumah? Melihat situasinya, aku mengikuti perkataannya dan memintanya menceritakan kisahnya. Chen Molin mendengus dingin. Dia jelas melihat bahwa aku, si bodoh ini, jelas-jelas tidak ingin tahu. Namun, dia tetap menjelaskan bahwa aku bertengkar dengan keluarga. Di sekolah, aku sudah mengambil cuti beberapa hari. Dan keluarga juga sudah diberitahu. Oh, melihat situasinya, aku menghela napas. Lalu menyuruhnya ikut denganku untuk mengambil mobil. Tak lama kemudian, mobil baruku sudah siap. Bahkan plat nomor sudah terpasang. Duduk di dalam Mercedes-Benz SUV yang luas dan mewah. Perasaanku sangat baik. Sementara itu, Chen Molin merasa sangat terkejut. Meskipun dia tidak mengenal model mobil ini. Di garasi rumahnya ada sebuah Mercedes-Benz SG. Jadi dia bertanya berapa harga mobil ini. Aku menjawab asal-asalan, hanya beberapa ratus ribu saja. Chen Molin mendengus dan terlihat tidak senang. Mobil Mercedes-Benz SG milik keluarganya. Harganya sudah lebih dari 1 juta yuan. Kualitasnya jelas lebih mahal. Tepat saat itu, perut Chen Molin berbunyi. Melihat hal itu, aku bertanya apakah dia lapar. Chen Molin secara terbuka menjawab, iya, dengan suara lembut. Tapi di dalam hatinya naga jahat sedang mengaum. Aku kesal sekali. Bagaimana mungkin tidak lapar? Pagi tadi, aku tidak makan karena kau ditangkap. Siang tadi baru mau makan, tapi ibu memanggilku keluar. Setelah itu aku membawanya ke pinggir jalan dan memarkir mobil. Berniat mencari warung masakan sembarangan untuk makan malam. Namun, saat menyeberang ke seberang jalan, aku merasakan sentuhan lembut dan dingin di tanganku. Aku menunduk dan melihat bahwa Chen Molin secara sukarela menggenggam tanganku. Aku menderita fobia menyeberang jalan. Jika tidak menggenggam tangan orang lain, aku tidak bisa menyeberang. Aku menderita fobia menyeberang jalan.
Jika tidak menggenggam tangan orang lain, aku tidak bisa menyeberang. Mendengar penjelasan itu, aku langsung merasa sedikit pasrah. Meskipun aku pernah mendengar tentang sindrom ruang tertutup, tapi belum pernah mendengar tentang sindrom menyeberang jalan. Tapi ya sudah, setuju saja. Lagi pula, sebagai pria, aku tidak akan rugi. Lalu aku sengaja meremas tangan kecil Chen Molin. Jujur saja, tangan kecil itu benar-benar lembut. Mata Chen Molin berkedip sedikit, dan dalam hatinya dia tak bisa menahan diri untuk menggerutu. Kamu ini, jangan terlalu berlebihan. Namun, Chen Molin tiba-tiba merasa bahwa setelah menggenggam tangan, rasa cemas di hatinya langsung menghilang. Soal sindrom menyeberang jalan, anggap saja dia memang benar. Kemudian aku membawanya ke sebuah warung masakan. Setelah beberapa hidangan tersaji, Chen Molin yang memang sudah lapar seharian, langsung makan dengan lahap tanpa peduli penampilannya. Melihat itu, raut wajahku jadi aneh. Sepertinya menyadari tatapanku. Chen Molin melirikku dengan tajam dan berkata, lihat apa? Beruang bodoh, belum pernah lihat wanita cantik makan? Setelah selesai makan, saat aku hendak membayar, aku menghadapi masalah yang canggung. Total tagihan makan ini 270 yuan. Tapi ponselku malah menampilkan pesan saldo tidak mencukupi. Baru saat itu aku ingat bahwa hari ini aku telah menginvestasikan semua uangku di pasar saham. Dan uang saku yang kusisihkan untuk diri sendiri sudah kucairkan untuk mendaftarkan mobil dan mengisi bahan bakar. Tepat pada saat itu, Chen Bolin datang ke kasir dan berkata biarkan aku yang bayar pengeluaran beberapa hari ini. Semuanya ditanggung olehku. Kalau pengeluaran 3 hari ini ditanggung aku, berarti aku yang memutuskan mau kemana selanjutnya, kan? Aku terpaksa setuju. Lalu Chen Molin menggenggam tanganku dan bergegas keluar dari toko, menuju bioskop. Melihat sikap Chen Molin seperti itu, aku teringat kata-kata teman sekamarku dulu yang bilang, dia adalah ratu kampus yang dingin dan angkuh. Tapi aku tidak hanya tidak melihatnya, malah merasa si ratu kampus ini seolah-olah ingin menempel padaku. Setelah masuk ke bioskop dan duduk, aku melihat sebentar dan menyadari alur ceritanya agak membosankan. Namun, saat itu sebutir popcorn disodorkan ke mulutku. Jangan cuma nonton film, makan popcornnya dong. Kalau nggak habis, sayang banget. Suasana tiba-tiba jadi berbeda. Hal itu membuatku segera mengambil segenggam popcorn dan memasukkannya ke mulut, menyembunyikan sedikit kegelisahan di dalam hati, lalu berpura-pura menonton film dengan serius. Chen Bolin melihat ekspresiku yang tegang, lalu diam-diam menutup mulutnya sambil tertawa. Akhirnya aku melihat sisi lain dari si beruang besar ini. Hehe, lucu sekali. Beberapa menit kemudian, aku merasakan tubuh Chen Bolin perlahan mendekatiku. Lu, aku sudah memberimu makan. Apakah kamu juga mau memberiku sebutir? Melihat itu, aku mengangguk. Lalu, aku dengan bangga bertanya pada Chen Molin apakah dia mau makan lagi. Bahkan jika dia berdiri 10 meter jauhnya, aku bisa melemparkannya dengan tepat. Chen Molin terdiam mendengar itu. Dan saat film memasuki, Chen Bolin mendekat lagi. Kali ini wajahnya serius. Di dalam hati, dia sudah memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya. Lalu dia memanggil namaku dengan pelan, tapi aku tak kunjung merespons. Dia pun mendekat untuk melihat, dan ternyata aku sudah tertidur. Setelah film selesai, kami keluar dari bioskop. Mata Chen Bolin berputar-putar, sudut bibirnya menampakkan senyum nakal. Dia pura-pura melihat jam di ponselnya, lalu berkata, sepertinya waktunya terlalu pagi. Bagaimana kalau kita cari tempat istirahat? Melihat situasinya, aku bilang kalau aku lelah dan ingin mencari hotel. 1 kamar per orang. Aku tidak keberatan. Tapi Chen Molin menggelengkan kepalanya. Aku baru ingat, aku keluar terlalu terburu-buru lupa membawa KTP. Aku agak bingung mendengarnya, benda seperti itu bisa lupa dibawa? Tanpa KTP, check-in di hotel akan sangat merepotkan. Sekarang sudah diberlakukan aturan 1 orang 1 KTP. Kemudian aku menanyakan ke 4 hotel berturut-turut. Akhirnya menemukan 1 yang bisa. Tapi saat memilih kamar, ketika ditanya oleh resepsionis, aku jadi ragu. Maaf, Anda mau kamar dengan tempat tidur besar atau 2 tempat tidur? Aku mengerutkan kening dan bertanya apakah bisa membuka 1 kamar lagi. Tapi dia tersenyum kecut sambil menjelaskan. 1 KTP untuk 2 orang. Sudah batas maksimal kami. Ini tidak boleh ketahuan oleh atasan. Kalau tidak kami akan didenda. Saat itu Chen Molin menarik lenganku. Menunjukkan, cukup 1 kamar dengan 2 tempat tidur saja. Baiklah, ini kartu kamarnya. Simpan baik-baik. Setelah menerima kartu kamar, kami masuk ke lift. Aku tak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya pada Chen Molin. Kenapa kamu begitu percaya padaku? Apa kamu tidak takut aku akan berbuat sembarangan? Melihat itu, mata Chen Molin memancarkan sorot kemenangan. Tenang saja. Aku percaya padamu. Setelah kami menemukan kamar dan masuk dengan kartu, Chen Molin langsung mengunci pintu dari dalam dan mematikan semua lampu. Kamar itu seketika kembali gelap gulita. Aku langsung bingung dan mulai merasa cemas. Sial, apa yang mau dilakukan Chen Molin ini? Memang dia ingin mendekatiku, tapi ini terlalu terburu-buru, kan? Aku menelan ludah dan bertanya pada Luran, ada apa? Dia membuka ponselnya dan beralih ke mode kamera. Kita periksa dulu. Apakah kamar ini dipasangi kamera tersembunyi?
Jika ada titik cahaya merah di layar kamera ponsel, itu adalah sinyal dari kamera tersebut. Setelah mengucapkan itu, dia sudah mengeluarkan ponselnya dan mulai mengoperasikannya. Aku terdiam mendengarnya. Ini agak profesional, ya. Jadi aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu sering datang ke tempat seperti ini? Kamu berpikir apa? Aku tidak sering datang ke sini. Ini hanya pengetahuan umum. Mendengar itu, aku merasa sedikit canggung. Ternyata aku salah paham. Kemudian, setelah lampu dinyalakan kembali, Chen Molin menatapku dengan tatapan penuh arti dan berkata dia akan mandi dulu, sambil memperingatkanku agar jangan intip. Setelah mendengarnya, aku dengan patuh duduk di tempat tidur, tak berani bergerak. 1 menit kemudian, suara gemericik air terdengar. Aku langsung merasa suhu di sekitar naik beberapa derajat. Apa-apaan ini? Jelas-jelas dia berpenampilan sebagai wanita polos dan penurut, tapi entah sengaja atau tidak, dia selalu menggoda diriku. Aku benar-benar bingung. Mungkin lebih baik tanya orang lain saja. Pengalaman asmaraku terlalu minim. Kemudian aku mengeluarkan ponsel dan mulai mengirim pesan. Yang Pao, ada di sana. Sangat mendesak. Tolong balas segera. Aku menunggu online. Sambil berpikir serius, aku tidak menyadari bahwa setelah pesan ini terkirim, suara air yang mengalir dari kamar mandi langsung berhenti. Beberapa detik kemudian, Tuan Yang Pao membalas. Tentu saja ada. Aku sedang memasak. Mungkin balasannya agak lambat. Katakan saja, kamu mungkin tidak akan percaya. Tapi, aku sekarang sedang bersama seorang wanita cantik di kamar hotel. Tidak disangka kamu ternyata orang seperti itu. Berpikirlah yang sehat. Apakah aku orang seperti itu? Aku tidak bercanda. Dia sedang mandi sekarang. Katamu, kalau dia selesai mandi dan menyerangku, apakah aku harus memukulnya sampai pingsan dan membangunkannya keesokan harinya? Beberapa menit setelah aku mengirim pesan ini, barulah dia membalas. Kamu berani? Maksudku, kenapa kamu berpikir seperti itu?